hidupku. Ku angkat hatiku menyembahmu, ku naikkan sembah syukurku. Ku bersyukur padamu Bapa, buat semua kebaikanmu. Ku naikkan syukurku memujimu, jiwaku pun Puji nama Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom semua. Gereja Tuhan di tempat ini dan yang menonton live streaming di rumah, dimanapun saudara berada, sama-sama hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa tangan Tuhan dimanapun saudara berada itu selalu menyertai setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Baik, mari sama-sama kita satukan hati kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang sangat luar biasa baik. Kau Allah yang selalu bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kami. Siapapun kami Tuhan di tempat ini dan yang di rumah, kami mau percayakan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kau yang mengatur setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa yang telah kami perbuat, setiap kesalahan kami, setiap pelanggaran kami Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang mampu untuk menghapuskan dan tidak akan pernah mengingatnya kembali. Oleh sebab itu Tuhan, biar pagi hari ini Engkau beri kami semua di tempat ini roh pujian dan penyembahan, sehingga kami dapat memuji dan menyembah Engkau secara leluasa di tempat ini. Dan yang di rumah juga Engkau berikan roh pujian dan penyembahan, sehingga urapan-Mu terus mengalir di mana Tuhan berada. Yang menonton live streaming atau melalui media sosial, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pimpin setiap umat-Mu di tempat ini. Karena kami tahu Bapa, penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Biar hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, kami mengalami Engkau Tuhan di tempat ini. Dan yang di rumah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, dan Engkau berikan suasana surgawi kepada kami semua di tempat ini. Dan baik yang menonton live streaming di rumah, kami lepaskan berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Pimpin ibadah ini, awal pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan amin, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yes. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Karena kami sangat bersyukur dengan Engkau yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bersyukur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu kebesaran-Mu
bagi namamu, bagi namamu yang kudus. Sebab Engkau
Baik, sebelum kita dulu, mari sama-sama kita mengerahkan murid Yesus. Tuhan Yesus adalah guru yang agung. Dia telah memberikan telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan, lalu mengerjakan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa pemahaman kerajaan akan sama dengan guru. Tunduk kepada Tuhan yang kita lihatkan adalah kewajibanmu sebagai seorang murid. Tandai tunduk kepada pemimpinmu yang kelihatan. Puji nama Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sudah ada di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita. Siapa siapkan hatimu? Kita mau sama-sama berjalan bersama dengan Bapa. Dia selalu ada di dalam setiap musim hidup kita.
Shalom jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah raya kedua JKI HK Kota pada hari ini pukul 5 sore. Ya, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati penyampaian firman Tuhan agar menjadi berkat buat orang-orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu sekalian terkasih dalam nama Tuhan. Pada sore hari ini saya membagikan firman Tuhan dengan judul diutus membawa perubahan. Amin. Kita ulangi sekali lagi, diutus membawa perubahan. Mari kita buka firman Tuhan Bapak Ibu sekalian dari Matius 5 ayat 13 sampai ke 16. Ya, Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang." Ayat 14 katakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan hari ini yang kita baca Bapak Ibu sekalian, kita ada di dunia karena ada tujuan Allah yang harus dicapai di dalam dan melalui kita. Itulah sebabnya setelah Tuhan Yesus menyelamatkan kita Bapak Ibu sekalian, Dia mengutus kita kembali ke dalam dunia untuk membawa perubahan bagi komunitas, bagi keluarga, bagi bangsa, bagi negara kita. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau bagikan, tujuannya bukan sekedar kita ada dan hidup di bumi ini. Tujuannya itu bukan sekedar kita ada dan hidup di bumi ini. Tetapi tujuannya adalah melakukan ritual, melakukan seremonial keagamaan, melakukan ibadah di muka bumi ini, membawa orang mengenal Tuhan, maka terjadilah yang namanya perubahan. Tujuannya adalah untuk kita bisa membangun suatu komunitas yang di dalamnya ada nilai-nilai tanda-tanda kerajaan Allah yang hidup dan berkembang totalitas dalam hidup kita dan totalitas hidup dalam orang lain. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita diutus untuk membawa perubahan. Perubahan ini terjadi dari diri kita sendiri dulu, dan kita diutus untuk merubah orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Komunitas kerajaan ini Bapak Ibu sekalian merupakan koloni-koloni yang diutus oleh Allah untuk menepati dan mengalahkan kekuatan kegelapan. Amin. Pertanyaan yang penting yang harus diajukan adalah Bapak Ibu sekalian, ya, apa sesungguhnya tugas kita sebagai komunitas kerajaan Allah? Apa sebenarnya tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia dan di tengah masyarakat? Amin. Pada sore hari ini saya mau bagikan Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang menjadi tugas utama kita sebagai komunitas, sebagai utusan Allah di dalam dunia ini. Ada tujuan, ada beberapa hal yang menjadi tugas utama kita sebagai komunitas, sebagai orang-orangnya Allah di dalam dunia ini. Yang pertama, poinnya adalah menyebarluaskan gaya hidup kerajaan Allah. Amin. Kita hidup dalam kerajaan Allah Bapak Ibu sekalian. Maka komunitas kita adalah rumah tempat tinggal Kristus. Maka komunitas kita adalah raja dunia. Maka komunitas kita adalah tempat terang yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Karena apa? Setiap anggota yang ada di dalamnya harus mencerminkan kehidupan gaya sehidup dengan Allah, dengan raja itu. Karena apa? Raja kita adalah Allah. Maka gaya hidup kita yang ada dalam komunitas itu harus sama dengan gaya hidup seorang raja, seorang Allah yang ada dalam diri kita. Kenapa? Ketika semua anggota kerajaannya di dalam komunitas tersebut mendemonstrasikan
budaya yang lahir dari pikiran dan perasaan Kristus, maka orang-orang di sekitarnya akan digarami, orang-orang di sekitarnya akan diterangi, orang-orang di sekitarnya akan digarami, dan mereka akan memuliakan Allah Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan tadi berkata di Matius 5:13-16, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini tidak bisa menggarami, tidak bisa menerangi dunia, buat apa kita ada? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas nggak mungkin tersembunyi. Kalau kota terletak di atas, dipandang dari bawah, itu nggak akan pernah tersembunyi. Karena apa? Semua mata memandang kita. Artinya adalah kita harus bisa menjadi pembawa perubahan. Amin. Akibatnya adalah orang-orang di sekitar kita akan diselamatkan. Akibatnya adalah orang-orang di sekitar kita akan serupa dan segambar dengan rupa Allah. Yang kedua yang saya mau bagikan Bapak Ibu sekalian, ya, hal yang menjadi tugas utama kita sebagai komunitas kerajaan Allah, sebagai orang utusan Allah, ya. Yang kedua, menjadi sumber hikmat. Yang percaya katakan amin, ya. Kalau kita melihat pada akhir zamannya, ketika rumah Tuhan berdiri di atas gunung Tuhan, maka bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana untuk mencari hikmat. Amin. Kita buka firman Tuhan Bapak Ibu sekalian dari Yesaya 22. Dikatakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Mereka itu akan naik ke gunung Tuhan untuk mencari jalan-jalan hikmat Tuhan. Mereka akan naik ke gunungnya Tuhan, mencari jalan-jalan hikmatnya Tuhan. Yesaya 2 ayat 3 dikatakan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunungnya Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Artinya sebab dari sana akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kalau orang sudah berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan dan menerima pengajaran daripada sana, artinya pada saat itu orang-orang yang tergabung dalam komunitas itu, orang-orang yang tergabung, kalau dalam pengertian sekarang, tergabung dalam gereja tersebut, ya, akan menjadi pusat firman Tuhan dan pengajaran. Akan lahir, Bapak Ibu sekalian percaya, ketika orang sudah belajar firman Tuhan, mereka punya komunitas dan mereka melakukan pemuritan, akan lahir yang namanya bermacam-macam hikmat di berbagai bidang kehidupan, bisnis, pendidikan, pemerintahan, keluarga, seni, olahraga, dan sebagainya. Maka gereja kita, gereja yang ada di muka bumi ini akan menjadi pusat dari berbagai ragam hikmat untuk menjadi jawaban di berbagai kehidupan di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu saya bagikan adalah hal apa yang menjadi tugas utama kita sebagai komunitas kerajaan Allah, sebagai pembawa utusan perubahan tersebut. Yang ketiga, menjadi pangkalan peperangan rohani. Yang percaya katakan amin. Menjadi pangkalan peperangan rohani. Artinya hanya kepada komunitas kita. Komunitas juga berbicara 2 atau 3 orang, ya, lebih dari 2 atau 3 orang. Kalau satu itu memang tidak komunitas, ya Bapak Ibu sekalian. Yang bersehati diberikan Allah kunci-kunci kerajaan Allah. Kalau sudah menjadi komunitas di dalam Tuhan, menjadi pangkalan peperangan rohani, maka Allah memberikan kunci-kunci kerajaan Allah. Mari kita buka Matius 18 ayat 18-20. Firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Pastikan Bapak Ibu sekalian, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, hai suami-suami, istri-istri, anak-anak, sepakatlah dalam keluarga, meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku
yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Kunci-kunci tersebut adalah untuk mengikat dan melepaskan. Tuhan akan berikan kunci-kunci itu. Tuhan akan memberikan kepada Bapak Ibu sekalian kunci-kunci itu, kunci kerajaan surga untuk mengikat dan melepaskan. Jadi saya mau pastikan komunitas adalah peperangan rohani yang sangat ditakuti oleh kerajaan kegelapan. Gereja adalah yang bertumbuh dalam Tuhan dan sepakat berdoa menjadi serupa dan segambar dengan rupa Allah adalah komunitas yang ditakuti oleh kerajaan kegelapan. Bila komunitas kerajaan Allah telah berfungsi secara penuh, saya pastikan Bapak Ibu sekalian, kuasa-kuasa kegelapan dapat kita lumpuhkan. Dengan demikian, saya pastikan hikmat Allah diberitakan dan budaya kerajaan Allah bisa kita sebarluaskan. Sehingga kita diutus oleh Tuhan menjadi pembawa perubahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat ibadah raya kedua sore hari ini. Berkati Tuhan Yesus, jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati mereka, mari Tuhan, pilih mereka, utus mereka untuk membawa perubahan. Dimulai dari keluarga mereka, dimulai dari diri mereka sendiri. Diberkati mereka Tuhan Yesus dengan firman Tuhan ini menjadi kuat dan menjadi serupa dengan gambar Allah dan membawa perubahan atas dunia ini. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih, berkati Tuhan Yesus, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati engkau saat engkau masuk dan Tuhan memberkati engkau saat engkau keluar. Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati lumbung padimu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati keluarga besarmu. Tuhan mengangkat engkau terus naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat daripada Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus memberkati engkau dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan nyata dan